Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dan kepada yang terhormat penonton channel Kusakia yang berbahagia, marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua untuk dapat mendengarkan kajian Asa Ibnu Malik yang insya Allah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta sampai kepada kita selaku umatnya. Yang kemarin sudah kita membahas tahun muqabbalah, tahun darurat, tahun siadah, tahun taksir, dan sekarang kita akan membahas tahun hikayah dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-8 itu tanwin hikayah, yaitu tanwin yang bertemu isim ghairul munsharif untuk menceritakan atau hikayah aslinya. Contohnya yaitu doribatun, wasnun fa'ilatun, idrobun, wasnun mif'alun, nafat mif'alun, dan fa'ilatun adalah isim ghairul munsharif karena wujud dua ilat, yaitu alami dan taknis. Kemudian diberi tanwin untuk menghikayahkan maksudnya nafat, idrobun, dan doribatun. Jadinya ini ghairul munsharif. Fa'ilatun dan fa'ilatun itu isim ghairul munsharif karena wujud dua ilat, yaitu alami dan taknis. Yang alami itu mif'alun, yang taknis itu fa'ilatun. Kemudian diberi tanwin untuk menghikayahkan maksudnya, untuk menceritakan atau menjelaskan maksudnya. Nafas mitobun dari mif'alun dan doribatun dari fa'ilatun. Yang kedua, yang ke-9 yaitu tanwin taranum, yaitu tanwin yang bertemu qafiyah atau akhir bait yang diucapkan karena bertemu huruf ilah. Yang membedakan yang al-hikayah itu bertemu isim ghairul munsharif. Yang kedua ini tanwin taranum yang bertemu dengan huruf ilah. Contohnya itu akil lauma ngajilama laitaban wa kulihin asobat lakot asoban. Contohnya akil lauma ngajilama laitaban wa kulihin asobat lakot asoban. Bismillahirrahmanirrahim. Akilal ma'adilan wala'itaban wa kulihin asoban lakot asoban. Artinya, wahai wanita pencela, tinggalkanlah perbuatan mencela, karena aku tidak akan mendengarkan pada sesuatu yang kau inginkan. Yang terbaik bagimu adalah mengakui kebenaran sesuatu yang aku lakukan. Dan itu menjelaskan tentang wanita yang susah dimengerti, melakukan penipuan kepada lelaki, senang gosip, main lelaki lain selain suami
itu sendiri, seharusnya si wanita itu menuruti perkataan orang baik agar si wanita itu menjadi wanita yang baik dan solehah. Dan semoga wanita-wanita yang baik itu akan mendapatkan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz anitaban dan asoban asalnya yaitu asoba anitaba. Jadi kemudian alif diganti tanwin untuk meninggalkan tanwin. Yang akhir dari kalimah itu sing lafaznya yaitu nun diganti dengan alif. Asalnya sebelum nun itu alif, terus itu diganti dengan tanwin untuk meninggalkan tarannum. Tarannum itu apa? Tarannum itu membaguskan dan melirikkannya suara. Jadi yang alif, jadi nun itu asalnya itu diganti dengan alif. Tinggal ninggalnya tarannum itu membaguskan dan melirikkan suara supaya suara menjadi bagus dan rapi. Yang terakhir itu tanwin goli, itu tanwin yang bertemu qafiyah al-muqayyad atau akhir bait yang huruf akhirnya berupa huruf shaqaq yang mati. Jadi yang tanwin itu huruf lam, yang pada itu tanwin goli, yang huruf akhirnya itu berupa huruf shaqaq yang mati. Contohnya waqo imil akmaki khawmil muktarikon mustafidil aknami lamma khokon. Artinya banyak sekali tempat yang tak seorang pun bisa menemunya karena banyak keserupaan dan tidak jelasnya. Namun untaku mampu menempuh dan menemukannya. Rukbah bin Ujab, dikatakan itu dari Rukbah bin Ujab. Waqo imil amami khawmil mutarikon mustafidil aknami lamma khokon. Banyak sekali tempat yang tak seorang pun bisa menempuhnya karena banyak keserupaan dan tidak jelasnya. Namun untaku mampu menempuh dan menemukannya. Katanya dari Rukbah bin Ujab. Hasilnya yaitu ia seorang pemberani atau ia orang yang sangat mengerti dan paham tentang gurun pasir. Al-Mutarikon itu asalnya itu al-Mutarik, kemudian dimasuki nun lil wasni untuk menyesuaikan wazan, lalu membutuhkan mengharokati qaf supaya selamat dari bertemunya dua huruf yang mati. Jadi asalnya al-Mutarik, terus ditambahin nun mati. Kalau qaf mati, nun mati nggak bisa dibaca. Terus qaf itu diberi harokat biar ada suaranya, yaitu al-Mutarikon. Tidak semua tanwin bisa masuk kalimat isim. Ulama sepakat ada 4 tanwin yang khusus masuk pada kalimat, yaitu tanwin tamkin, muqabbalah, iwad, dan tanwin tankir. Dan ada 4 lagi yang khususannya masuk pada isim, dipertentangkan oleh para ulama, yaitu tanwin darurah, siyadah, taksir, dan hikayah. Namun mengikuti kaul yang rajih, 4 tanwin tersebut masuk khusus pada kalimat isim. Sedang tanwin tarannum dan qoli menurut kaul rajih
bisa masuk pada kalimat isim, fi'il, dan huruf. Yang kedua itu tanda isim berupa jar. Tanda kalimat isim yang kedua adalah al-khaffu. Istilah khafat merupakan istilah ulama Kufah. Sedang ulama Basrah mengistilahkan dengan jar. Jadi ulama Kufah itu menyebut jar itu khafat. Terus sementara ulama Basrah itu menyebutnya dengan jar. Kalau dipertemukan antara ulama Kufah dan ulama Basrah, bisa jadi debat karena dua jenis berbeda, karena penyebutannya berbeda. Terus menurut istilah nahwu khafat adalah tahmilu maksudin ala makruhul al-kasratu wa manaba anba, yaitu perubahan tertentu yang ditandai dengan kasrah dan perkara yang menggantinya. Jadi perkara tertentu yang ditandai dengan kasrah. Jadi sing dhewe ditandai dengan sing akhirnya akhir dari kalimat itu ditandai kalau dari kasrah dan perkara yang menggantinya. Contohnya apa? Contohnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Terus dalam contoh Bismillahirrahmanirrahim mengisyaratkan bahwa khafat atau jar itu disebabkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama yaitu karena masuknya huruf jar, yaitu bismi, lafaz bismi. Huruf jarnya itu ba itu. Jadi huruf yang paling awal itu yaitu ba, jadi bismi. Yang kedua idgham, seperti lafaz bismillahi. Idgham itu ada tanda itu alif lam, jadi bismillahi. Yang ketiga yaitu tabe, mengikuti lafaz lain seperti sifat, seperti lafaz arraf. Idgham khafat hanya tertentu masuk pada kalimat isim. Jadi idgham khafat itu masuk pada kalimat isim. Tidak bisa masuk pada kalimat fi'il dan huruf. Jadi idgham khafat ini khusus kalimat isim. Karena apa? Karena khafat adalah tandanya mudhaf ilaih. Sedang mudhaf ilaih hanya berupa kalimat isim atau asal dalam i'rab adalah kalimat isim. Jadinya khafat itu tandanya itu mudhaf ilaih. Sementara mudhaf ilaih itu berupa kalimat isim, utawa mana asal sangka ilahi kuwi yaitu kalimat isim ya kalimat isim. Sedangkan fi'il mudhari diirabi karena ada keserupaan atau kesamaan dengan kalimat isim. Dan sementara semua fi'il mudhari diirabi ya hampir mirip kaya mudhaf ilaih dengan kalimat isim itu. Kemudian ulama ingin membedakan yang asal atau yang asli yaitu isim dengan menggunakan i'rab khafat. Jadi ini ingin beda nih, yang asli yang asli itu isim dengan menggunakan i'rab khafat, khusus i'rab khafat. Supaya apa? Supaya tidak ada keserupaan atau kemiripan antara yang asli dengan yang cabangan atau yang KW. Yang terakhir ini tanda isim berupa nida.
Nida yang itu memanggil dengan menggunakan huruf ya atau salah satu dari saudaranya. Contohnya yaitu ya Zaidun, ya Agusun, dan terus nida menjadi tanda khususannya kalimat isim. Jadi tidak itu tanda khusus kalimat isim, karena hakikatnya atau asalnya munada itu lafaz yang dipanggil adalah maf'ul bih. Jadi hakikat dan aslinya munada itu adalah maf'ul bih, dan maf'ul bih itu hanya bisa terjadi dari isim, dan maf'ul bih itu bisa terjadi dari isim atau nama. Dan sebelumnya agak beda tempatnya. Sekian dari video saya, kurang lebih saya mohon minta maaf, dan kita lanjut